Alhamdulillah hari ini kita bisa bersama. Mudah-mudahan segera alhamdulillah guru kita Al-Qamar Ustazah Hajah Halimah Al-Idrus sehingga bisa menolong saya segera hadir bersama kita semua. Ya Bidul Mustafa Balil Maqasidana Wahir lana Ramadhan Ya Wasi'al Karami Ya Bidul Mustafa Balil Maqasidana Wahir lana Ramadhan Ya Wasi'al Karami الشمس الحق متصم محمد خير معصوم ومتصم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah penolong saya sudah. Guru kami yang mulia telah hadir di tengah kita. Kita merasa bersyukur kepada Allah. Kita doakan sehat panjang umur dan memudahkan dakwah perjuangannya, keluarga kecilnya, keluarga besarnya, jamaahnya senantiasa dalam limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita baca surah Al-Fatihah di bulan yang mulia Muharram 1444 Hijriah. Kita berdoa untuk diri kita, untuk keluarga kita yang telah tiada, dan kubur yang menjadi roh impian jannah, dan masih ada sehat panjang umur dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ini ya, walaupun niatan sholihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya mujibas sa'il. Al-Qamar Ustazah Hajah Syarifah Halimah Al-Idrus kami persilakan dengan penuh hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali dapat berjumpa untuk melanjutkan kajian kita di surat Yasin. Ya, berarti ini Yasin yang ketiga ya, Yasin part 3. Al-Qismut Tsalits. Kayaknya saya bagusan bahasa Arab beda. Dari dulu juga bahasa Inggris saya tuh mentok di I love you aja. Baik, kita akan lanjutkan bagian yang ketiga dari surat Yasin ini ya. Namun memang ada yang ingin saya ulangi dari beberapa poin kemarin yang karena memang ceritanya panjang kemarin itu, jadinya poin-poinnya banyak yang belum kita kita kupas ya. Kita mau kupas dulu poin dari cerita yang Tokyo kemarin itu. Sebelumnya seperti biasa kita akan awali dengan membaca niat belajar atau kita baca surat Al-Fatihah. Kita minta pada Allah SWT semoga Allah berikan kemanfaatan pada ilmu kita. Mau niat belajar aja apa Fatihah aja? Dua-duanya.
Ikuti sudah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim. Wal naf'a wal intifa'. Wal naf'a wal intifa'. Wal mudhakara wat tadhkir. Wal mudhakara wat tadhkir. Wal ifadah wal istifadah. Wal ifadah wal istifadah. Wal hitha 'ala tamassuk. Wal hitha 'ala tamassuk. Bi kitabillah. Bi kitabillah. Wa sunnati rasulillah. Wa sunnati rasulillah. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Du'a ilal huda. Du'a ilal huda. Dilalata 'alal khair. والدلالة على الخير. ابتغاء مرضاته. ابتغاء مرضاته. وقربه وثوابه. وقربه وثوابه. وحسن الخاتمة. وحسن الخاتمة. مع اللطف والعافية. مع اللطف والعافية. وصلاح العاقبة. والصلاة العامة. برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم من جميع الأنبياء والمرسلين والكون أجمعين. ونصوصا سيدنا محمد اللهم بن عيسى ومقدمه بن علي بن علوي سيدنا محمد الرحمن الإسكاف سيدنا عبد الله بن أبي بكر عيدروس فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وسليمان بن مسيب بن عبد الله بن الحداد أحمد بن زيد الحبشي وعلي بن محمد الحبشي وجميع ساداتنا لأبي علوي أجمعين ثم إلى أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين الفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسادات الصوفية المحققين أجمعين إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. Ini yang kemarin ya, yang bulan lalu. Saya ingatkan kembali ceritanya tentang Ashabul Qaryah, yaitu bernama Antakiyah. Teman-teman saya sekalian, itu adalah kaum yang tidak beriman kepada Allah dan dipimpin oleh seorang raja yang sangat zalim dan memerintahkan kepada umatnya untuk menyembah kepada berhala dan lain-lainnya, gitu ya. Sampai kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam mengutus dua orang hawari. Hawari itu semacam sahabat bagi Nabi Muhammad alaihissalam, dan karena Nabi Isa namanya hawari, pengikutnya Nabi Isa alaihissalam. Hawari, ya, kaum hawari. Kalau hawariyun gitu. Nah, Nabi Isa alaihissalam mengutus
dua orang dari hawarinya bernama Shadiq dan Masduq dibawa ke sana sesudah dikaruniai mereka dengan mukjizat atau dengan karamah ya, dengan keramatnya berupa menyembuhkan orang yang sakit, sama halnya dengan mukjizatnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Nah itu mereka kemudian berdakwah ke sana. Sebelum masuk ke Antakya, ini di Aqsal Madinah, di ujung kota nih, mau masuk ke kotanya ya, itu ketemu sama seorang laki-laki namanya Habibun Najjar. Dia menjamu dua orang tersebut. Kemudian orang berdua itu ketika ditanya tujuan kalian apa dan sebagainya, mereka mengatakan bahwa kami berdakwah, mengajak orang pada Allah Subhanahu wa taala. Si Habibun Najjar bilang, kalau kalian emang beneran seorang yang diutus oleh Allah dalam artian sebagai utusannya Nabi Isa alaihissalam, saya punya anak yang sakit udah lama banget gitu, nggak sembuh-sembuh, sembuhkanlah dia. Nabi dua orang tersebut kemudian berdoa meminta pada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sembuhlah anak tersebut ya, yang asalnya pincang nggak bisa jalan, akhirnya langsung berdiri, langsung sembuh, langsung lari gitu kan. Akhirnya kemudian masuklah dua orang ini. Nah ceritanya si laki-laki ini tersebar kemana-mana sehingga banyak orang yang masuk dalam agama Islam, sampai kedengeran sama rajanya. Dia pun kemudian diambil sama rajanya dan dimasukkan ke dalam penjara karena dianggap sebagai orang yang kayak semacam pemberontak gitu ya, pemberontak terhadap negara tersebut. Nabi Isa kemudian mengutus satu utusan lagi, fa'azazna bithalith. Kami mengutuskan, kami menguatkannya dengan orang ketiga. Siapa orang ketiga namanya? Syam'un ya. Namanya Syam'un. Syam'un ini kemudian pakai strategi. Jadi dia dengar-dengar kalau ternyata dua orang Shadiq Masduq ini ada dalam penjara, dia pakai strategi. Strateginya adalah dengan mulai bekerja teman-teman kepada raja tersebut ya, dari mulai di kerajaan itu, dari mulai jadi tukang kuda gitu kan, tukang bersih-bersihin kudanya itu loh ya, sampai kemudian ke pelayan gitu di dalam istana, sampai kemudian jadi orang terdekatnya gitu ya, sampai dengan jadi orang terdekat dengan rajanya tersebut. Ya akhlaknya bagus luar biasa dan orangnya penuh dengan kecerdasan gitu ya, sehingga akhirnya menjadi orang yang dekat dengan raja. Dan tentu saja itu bukan waktu yang sebentar gitu kan, sampai akhirnya satu waktu Syam'un ini ketika dirasa sudah enak nih kedekatannya dengan rajanya, dia kemudian bilang gitu, saya dengar-dengar sih Tuan Raja, katanya Tuan Raja ada waktu itu pernah didatengin sama orang gitu kan, orangnya katanya ngaku-ngaku jadi utusannya ini gitu kan. Iya udah saya penjarain katanya, mau lihat dong Tuan Raja, boleh nggak saya ketemu tuh. Orang kayak gitu tuh emang suka ada aja tuh, panggang aku gitu kan, ala-ala netizen julid lah gitu. Sampai kemudian dia pun ke penjara gitu ya, penjara zaman dulu, penjara bawah tanah gitu loh. Pas ngeliat gitu, tapi Syam'unnya kayak berada di pihaknya Tuan Raja gitu. Dia kemudian bilang sama dua orang ini ya, kalau kalian emang benar-benar seorang utusan, apa nih keramat kalian, apa nih mukjizat kalian, apa yang kalian bisa gitu. Dia bilang apapun, tapi kami tidak melakukannya sendiri, semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya udah kalau gitu Tuhan kalian tuh bisanya apa? Semua. Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala dapat melakukan segalanya gitu. Saya bilang, Tuan Raja, coba nih kita kasih lihat aja sama dia, maksudnya kayak tunjukin aja gitu apa karamahnya. Akhirnya terus didatangkanlah orang yang bahkan matanya tuh gak ada biji matanya. Kok kaget sih, orang udah saya ceritain kok. Pura-pura ya, atau lupa. Datengin orang ya, yang bahkan di matanya ini biji matanya aja gak ada gitu. Datenginlah dia gitu kan. Akhirnya dua orang tersebut kemudian mengambil tanah liat, apa tuh namanya ya, tanah lempung ya,
terus dibulut-bulutin sama mereka berdua sampai seukuran biji mata gitu. Kemudian mereka doa minta sama Allah, masukin tuh 2 biji mata itu ke tempat matanya orang tadi ini. Kemudian didoain sama mereka, pas keangkat jadi mata beneran. Wah, hebat nih Tuan Raja, kata Syampunnya gitu kan. Nah, itu dalam satu riwayat masuk Islam Tuan Rajanya, kemudian demikian pula dengan satu kampung tersebut. Tapi riwayat yang lain menunjukkan, riwayat yang lain mengatakan bahwa umatnya, masyarakatnya masuk Islam, tapi merekanya sendiri kemudian disiksa oleh Tuan Rajanya, yaitu dengan dibunuh gitu. Nah, ketika Shadiq Masduq dan Syamun ini juga mau dibunuh gitu ya, atau ketika ketiganya ini mau dibunuh, itulah kemudian datang Habibun Najjar yang mengatakan kepada mereka untuk jangan menyiksa orang ini gitu. Itu kalau dari cerita yang endingnya, jadi Habibun Najjar datangnya itu saat ketiganya itu mau dibunuh. Berarti ayat yang terakhir ini yang mengatakan apa? Ujian asal Madinah itu ya. Jamin asal Madinah dan juga yas'al qala yaqum ittubar mursalin, itu ketiganya akan dibunuh. Tapi kalau dari riwayat yang akhirnya masuk dalam agama Islam gitu kan, ini Habibun Najjar ini datangnya ketika 2 orang tersebut itu dipenjara atau mau dibunuh gitu. Waktu itu memang maksudnya pilihannya dia mau dibunuh atau dia mau dipenjara gitu. Kemudian Jamin asal Madinah rajul, datang dari sudut kota, yaitu seorang laki-laki Habibun Najjar sambil berlari. Dia bilang, ya qaum ittaba'ul mursalin, wahai kaumku, kalian sebaiknya ikut sama dia, bukannya malah dipenjarain gitu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun, ikutilah orang yang tidak meminta bayaran kepada kalian dan mereka adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Terus tanyain, emang kamu beriman sama dia? Wa ma la a'budu alladhi fatarani wa ilayhi turja'un. Bagaimana mungkin saya tidak beriman kepada Allah yang telah menciptakan aku, dan kepadanya lah kita semuanya nih, kalian semuanya juga akan dikembalikan kepadanya. Attakhidhu min dunihi alihatan yuridur rahmanu bidurri la tughni 'anni syafa'atuhum syai'an yunqidun. Aku tidak akan menjadikan, atau bagaimana mungkin aku akan menjadikan selain Allah sebagai Tuhan-Tuhan sesembahan, yang mana kalau Allah menginginkan kepada aku sesuatu hal bahaya, tidak ada sesiapapun dari selainnya dapat menghalangkanku ya dari bahaya tersebut, wala yunqidun, ataupun menyelamatkan aku. Ada yang bisa nolongin, gak ada yang bisa nyelamatin. Ini dalam film malam mungkin. Kalau aku kayak begitu, pastilah aku termasuk di antara mereka yang berada dalam kesesatan. Ini amantu birabbikum, aku tentu saja beriman kepada Tuhan kalian. Maksudnya pada Tuhannya Shadiq Masduq. Kalau riwayatnya itu yang pertama sebelum datang di Syamun, atau kalau riwayat yang kedua berarti aku beriman kepada kalian, Tuhannya kalian bertiga gitu ya, Shadiq Masduq sama Syamun. Tasmaun maka ikutilah, maka dengarkanlah aku. Ila jannah. Jadi dia disiksa nih akhirnya. Sebelum Shadiq Masduqnya disiksa, dia duluan, Habibun Najjar duluan yang disiksa, berupa dilemparkan ke dalam api yang sangat panas tentu saja ya. Jadi riwayat api, riwayat lagi minyak yang sudah dipanaskan gitu kan, digoreng gitu. Satu riwayat ini dipanggang, satu riwayat digoreng, satu riwayat lagi si air dipanasin, berarti direbus. Nggak tahu nih Habibun Najjar panggang, goreng, perpus. Masya Allah, yang pasti sebuah siksaan yang luar biasa besarnya. Yaitu dia kemudian subhanallah teman-teman, ketika dilemparkan itu Allah utuskan malaikat ngangkat dia, nyambut dia. Iladkhulil jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Dia nih sambil dibawa ke para malaikat tuh kan melihat orang-orang yang di bawah ini kan lagi nyaksiin, badannya kan terjun ke api. Ya laita qaumi ya'lamun, andai saja mereka tahu hakikatnya. Andai saja mereka tahu bahwa sekarang nih saya digiring surga Allah dengan malaikat-malaikat segini banyaknya.
andai mereka bisa lihat. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Bagaimana Allah mengampuni aku, bagaimana Allah memuliakan aku. Andai mereka lihat gitu. Wa ma anzalna 'ala qaumin ba'dihi min jundin minas sama' wa lam yakun min kaum itu enggak pernah ada ceritanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat lagi untuk menyelamatkan seseorang, maksudnya mengarak seseorang gitu ya. Malaikat di kaum tersebut tuh nggak pernah lagi gitu. Cuman buat si Habib bin Najjar aja. Ya. Dan illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun gitu. Karena mereka adalah kaum yang memang kafir ya. Berarti ini kalau ikut pendapat yang ceritanya yang memang sama Syampunnya juga didustakan, nah itu berarti mereka itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dengan teriakan dari malaikat. Malaikat siapa tuh? Malaikat Jibril. Nanti saya akan sampaikan. Fa idahum khamidun, maka mereka semuanya mati. Ya hasratan 'alal ibad, sungguh alangkah ruginya para hamba-hamba. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali dikasih utusan, mereka semuanya kemudian ditertawakan, didustakan, diolok-olok. Gitu ya. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui berapa banyak kami menghancurkan generasi demi generasi sebelum mereka, ketika mereka semuanya itu tidak kembali pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka semuanya nanti kelak akan dikumpulkan kepada kami semua, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan itu? Tentu saja di padang mahsyar. Ayatul ard wallahu a'lam bishawab. Nah, teman-teman sekalian, beberapa poin yang ingin saya sampaikan, ingin saya tekankan kepadamu adalah satu, betapa pentingnya dakwah. Gitu ya, betapa pentingnya dakwah sampai-sampai Nabi Isa ketika beliau merasa tidak mungkin bisa sampai ke Antioquia misalnya gitu, nah itu beliau kemudian mengutuskan orang untuk ke sana gitu. Dan itu adalah merupakan strategi yang dipakai oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tentu saja tidak akan bisa sampai kemana-mana tempat, apalagi di usia beliau. Maksudnya beliau ketika meninggal dunia tuh cuma 63 tahun teman-teman. Waktu yang dipakai Nabi Muhammad berdakwah itu hanya dari usia 40 sampai ke usia wafat beliau 63 tahun. Artinya cuma 23 tahun. 23 tahun itu pun juga tidak memungkinkan untuk berdakwah di 10 tahun yang pertama, karena isinya cuma perlawanan gitu ya, menghindari gangguan terhadap orang-orang kafir Quraisy gitu. Mempertahankan imannya itu intinya yang 10 tahun pertama tuh. Baru berdakwahnya itu kan baru bisa di 13 tahun sesudah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Gitu ya, sesudah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah di 13 tahun berikutnya. Nah, ketika Nabi Muhammad, ibarat kata nih Nabi Muhammad SAW cuman bisa berdakwah di 13 tahun aja kan, ngajakin orang pada Islam, itu kan sudah Nabi Muhammad hijrah ya. Cuman 13 tahun teman-teman. Sementara nih umat segini banyaknya, manusia segini banyaknya. Gimana cara Nabi Muhammad meluaskan dakwah? Nabi Muhammad falyuballighush syahid minkumul ghaib. Kata Nabi Muhammad, siapa di antara kalian yang mendapatkan mendengar dariku, syahid yang menyaksikan aku, asami yang mendengarkan aku, falyuballigh, hendaklah dia menyampaikan. Makanya sampai sekarang kan disebutnya tabligh akbar. Yang menyampaikan disebutnya mubaligh, kan gitu ya, mubaligh gitu. Kalau perempuan mubalighah, iya mubalighah gitu. Walaupun saya jarang-jarang disebut mubalighah. Iya, teman-teman sekalian. Nah itu kan falyuballigh, karena dari kata-kata Nabi Muhammad falyuballigh asyahid minkumul ghaib, yang enggak lihat di antara kalian, yang enggak ketemu sama saya, kata Nabi Muhammad, kalian harus menyampaikannya. Kamu nih, sampein. Makanya
Makanya itu menunjukkan ayat ini mengajarkan kepada kita betapa sangat pentingnya dakwah. Pentingnya mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya mengenalkan agama Islam. Itu sebabnya kenapa surat Yasin menjadi salah satu dari surat terpenting, bahkan seperti yang kemarin nanti saya sampaikan bahwa surat Yasin ini adalah qalbul Quran, gitu ya. Kan disampaikan di situ tuh mengenai metode dakwah, mengenai cara dakwah, dan mengenai pentingnya dakwah, teman-teman sekalian. Gitu. Nabi kita Muhammad alaihissalam, ketika Nabi Muhammad udah punya kekuatan, itu Nabi sering sekali gitu ya ngasih kepada negara-negara tuh surat, ngasih kepada raja-raja surat-surat, kirim surat untuk dakwah nih. Nabi Muhammad nih dakwah segala macam cara dipakai sama Nabi Muhammad, termasuk kirim-kirim surat kepada raja-raja, termasuk juga kalau udah ada negara yang Islam, Nabi Muhammad mengutuskan muballigh tadi nih, mengutuskan ustadz. Adakah di antaramu yang tahu siapa ustadz pertama yang dikirim sama Nabi Muhammad? Yang tahu? Ada yang tahu apa enggak? Maksudnya gini, orang pertama diutus sama Nabi Muhammad buat dakwah, dia yang kemudian nyampein Islam di satu daerah gitu. Ada yang tahu? Iya betul. Ustazah Rawdah tahu ya. Mus'ab bin Umair. Teman-teman, Saudara Rawdah udah jawab ya. Tadi asalnya saya mau kayak gini loh, yang bisa jawab saya kasih hadiah. Karena Saudara Rawdah udah bisa jawab, berarti nggak bisa. Jadi teman-teman, Mus'ab bin Umair. Siapa itu Mus'ab bin Umair? Cowok ganteng. Gak serius, ganteng banget. Ini, saudara sekalian, Mus'ab bin Umair ini cakep orangnya. Dia tuh sebelum masuk Islam, ini unik nih ya, Mus'ab bin Umair ini. Dia sebelum masuk Islam, orang paling wangi, orang paling stylish di antara semua orang-orang di tempatnya gitu. Jadi pokoknya penampilan nomor satu buat Mus'ab gitu. Bajunya yang paling mahal kainnya gitu kan. Terus kalau misalnya kayak penjahit gitu yang paling kalau di kita istilahnya desainer paling inilah gitu, paling top gitu yang dipakai sama Mus'ab ini gitu, baju-baju yang kayak gitu kan. Terus juga yang inilah nggak terima barang-barang lokal lah, dia mainnya barang-barang impor gitu kan, barang branded gitu. Terus si Mus'ab ya, pada masa tersebut, maksudnya orang paling keren dilihatnya pada zaman itu. Sampai kalau Mus'ab jalan kemana-mana, itu cewek-cewek tuh pada suka enggak kayak orang zaman sekarang juga yang nggak tahu malu ya. Mus'ab godain kita dong, nggak gitu. Nggak gitu. Boleh minta nomor telepon nggak Mus'ab? Nggak gitu. Teman-teman sekalian, kayak gitu tuh si Mus'ab. Sampai akhirnya Mus'ab masuk Islam. Ketika Mus'ab masuk Islam, itu fokusnya Mus'ab kan jadi berpindah dari yang asalnya menganggap keren adanya pada tampilan, beliau kemudian menjadikan keren adanya pada pengikutan kepada Nabi Muhammad. Bukan berarti kemudian beliau jadi orang yang jorok, lama mandi segala macam, nggak beliau, bukan. Itu iya, gitu maksudnya itu tetap aja, gitu kan. Akan tetapi sudah bukan lagi menjadi fokus, gitu. Jadi yang jadi fokusnya sekarang adalah bagaimana mendekat kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Cuman masalahnya Mus'ab ini punya emak nih, punya ibu. Ibunya ini Mus'ab sayang banget sama ibunya. Ibunya cinta banget sama Mus'ab, teman-teman saudara sekalian. Dan ibunya itu nggak terima Mus'ab masuk Islam. Di Mekah nih ya, ibunya nggak terima. Akhirnya si ibunya Mus'ab ini didatengin sama orang-orang Quraisy.
Mak. Apa nih manggilnya? Pok. Tuh si Mus'ab kabar-kabarnya udah kena-kena tuh sama sihirnya Muhammad. Oh tuh. Katanya emang kayak begitu, tapi udah gampang. Saya mah sama Mus'ab mah gampang. Tar dah saya bilangin dah si Mus'ab. Kalau dia pulang, dia mah kalau saya bilangin juga nurut, anaknya mah baik. Mus'abnya tinggal dicondet. Ya Allah. Akhirnya teman-teman, di saat Mus'abnya datang nih, ibunya beneran. Belum pikir-pikir lagi deh, Lo beneran ikutan si Muhammad? Ya ampun, tuh anak kagak punya apa-apa dah. Maksudnya kan Mus'ab kan secara orangnya kan peduli penampilan gitu kan. Nah, bilangin bahwa Nabi Muhammad tuh orangnya gak punya apa-apaan. Ya maksudnya kan masa sih mau ngikutin orang miskin gak punya apa-apa gitu kan ya. Dia tuh kaya juga dari bininya si Khadijah. Kalau nggak karena si Khadijah tuh dia juga nggak apa-apa gitu kan. Oh udah tuh diomongin begini begitu segala macam. Mus'abnya ditanyain masalah kayak begituan, malah justru ngajakin ibunya masuk Islam. Agak dah gue mah. Kata emaknya. Enggak gue. Udah nih, akhirnya udah mau ngomongin, nggak mempan. Ibunya nggak masuk Islam, dia juga nggak mau keluar dari Islam, begitu kan? Dah, besokannya lagi, datengin lagi ibunya sama orang kafir Quraisy. Akhirnya katanya ibunya, enggak, udah nanti saya bujukin lagi Musa, bujukin lagi, nggak mempan juga. Ibunya terakhir, saya juga baru ngerti itu, ternyata itu tuh udah dari zaman dulu ya orang kepikiran. Teman-teman sih sekalian, ibunya ngomong kayak gini, Mus'ab, gue belum makan ini dari tadi pagi. Kenapa emang mak? Lah kalau keluar dari Islam gitu kan, pokoknya gue udah bilang, gue udah sumpah kagak bakalan sentuh makanan sebelum lo keluar dari Islam. Ya mak jangan gitu dong mak. Emang mak kagak lapar mak? Nasi ulam enak nih mak. Kan Betawi. Mus'abin Umairala Betawi ya. Teman-teman ibu sekalian, beneran dia mogok makan. Jadi tuh tradisi mogok makan, saya nggak tahu apa sudah ada zaman itu atau ibunya Mus'ab yang memperakasai. Ya, pelopor nih, pelopor mogok makan gitu. Jadi kalau ada ibu-ibu bangsanya ngambek, kalau suaminya kenapa gitu kan, mogok makan gitu, ikut-ikutan emaknya Mus'ab. Insyaallah. Sampai teman-teman sekalian, akhirnya ibunya beneran mogok makan. Mus'ab bilang, Bu yuk makan. Enggak, aku nggak mau makan sebelum lo keluar dari Islam. Bu, ibu gak mikir apa bu? Ini alam semesta kan gak mungkin gak ada yang nyiptain bu. Ibu pikir masa si berhala-berhala itu bu Tuhan kita bu? Dia aja kagak bisa. Jadi setiap kali ini apa namanya, ibunya Mus'ab ditawarin makan, dia gak mau, Mus'abnya dakwah gitu kan. Ibunya kan tampil bete aja gitu kan. Wah udah tuh sehari, 2 hari Mus'ab mulai tuh datang bawa makanan-makanan enak-enak. Emaknya kayak juga lapar ya sebenarnya. Ya Allah, ya Allah. Udah tuh didakwain terus sama Mus'ab gitu kan. Bu, udah nggak mau juga. Bu, terus aja tuh sampai 3 hari. Mus'ab serem juga, takut maknya mati. Iya kan? Kayak gimana tuh kalau misalnya terus ya nggak bagus kan? Dia bikin emaknya mati gara-gara ikutan agamanya Muhammad, kan jadi nggak bagus gitu beritanya buat kaum Quraisy gitu. Di gimana nih si Mus'ab cari cara udah bawa segala macam makanan, ini apa yang enak-enak, ibunya nggak mau juga gitu. Pokoknya bener-bener sampai lemas
nangis ibunya tuh, sampai kayak kesian banget gitu. Lo tega lo up sama gua up. Gue sampai segininya gitu kan. Ayo deh bu, makannya bu gitu. Udah nggak makan juga. Hari ketiga nih, biasanya kan orang kalau nggak makan nggak minum 3 hari lewat teman-teman. Serem udah Mus'ab udah ngeliat emaknya udah panas badannya gitu kan. Akhirnya Mus'ab ngomong kayak gini, Bu, ibu tahu nggak, Mus'ab udah yakin kalau agama yang dibawa sama Nabi Muhammad tuh benar. Tuhan kita tuh Allah, Bu. Dan pastiin sama Mus'ab, ibu tahu, andai ibu punya 1000 nyawa, keluar di hadapan Mus'ab satu demi satu buat Mus'ab meninggalkan agama ini, Mus'ab bersumpah demi nama Allah, Bu, Mus'ab nggak akan pernah meninggalkan agama. Andai ibu punya 1000 nyawa, keluar di hadapan Mus'ab satu demi satu, bukan karena Mus'ab nggak sayang sama ibu, bukan, akan tetapi karena Mus'ab tahu bahwa ini adalah agama benar yang seharusnya kita tempuh. Ya udah deh, masih ulang ya. Nyerah akhirnya sesudah tahu kekuatan iman dan keyakinannya Mus'ab. Ya ini kurang lebih ya, jangan dikirain nasi ulang beneran. Ntar akhirnya baru tahu saya dari Ustazah Halimah, saya dapat ilmu baru. Apaan? Penemu nasi ulang. Adalah ibunya Mus'ab bin Umair. Enggak ya. Maksudnya tuh langsung dia kemudian berhenti gitu mogok makan dan kemudian masuk dalam agama Islam juga sesudah melihat keteguhan hatinya Mus'ab bin Umair. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, nah ketika beberapa tahun kemudian mulailah berdatangan orang-orang dari Ansar ya, dari Madinah ya, kemudian masuk ke dalam agama Islam dari Yathrib, nama asalnya Yathrib, masuk ke dalam agama Islam gitu ya. Nabi Muhammad kemudian mengutuskan kepada tahun kedua. Jadi tahun pertama tuh mereka dengar-dengar tentang Islam, kemudian masuk ke dalam agama Islam, tujuannya tuh mau ini aja nih, mau haji. Jadi haji itu syariat dulu ya. Jadi setiap tahun tuh memang ada aja orang berangkat haji gitu dari daerah-daerah, dari Yaman, dari mana gitu, termasuk dari Yathrib. Datang nih, ada kalau nggak salah 12 orang, 7 laki-laki, ada 5 orang perempuan. Mereka datang ke sana. Itu pada masa itu orang kafir Quraisy bener-bener lagi takut sama Nabi Muhammad dan semakin membabi buta kejahatannya terhadap Nabi Muhammad SAW, sampai jamaah haji tuh dibilangin sama dia, hati-hati ada tukang sihir di Mekah namanya Muhammad, hati-hati kamu kalau denger nih omongan dia nih, wow udah deh langsung kena deh kamu sihirnya. Sihirnya emang jadi bikin orang apa? Sakit? Enggak, bukan sakit, lebih parah lagi dari sakit. Apaan? Misahin orang dari yang disayangin, ditinggalin lagi sayang-sayangnya. Itu sihir benar-benar. Di sini udah terbukti laki sama bini pisah gara-gara sihirnya Muhammad. Ya kan kalau orang lakinya masuk Islam, istrinya nggak masuk Islam kan pisah kan gitu maksudnya. Ibu sama anak pisah gara-gara sihirnya Muhammad. Bapak sama anaknya pisah gara-gara sihirnya Muhammad gitu. Jadi mereka tuh nyampeinnya kayak begitu gitu kan. Itu katanya orang Yathrib, dari takutnya kita sama Nabi Muhammad waktu itu, sampai kita tuh pasangin telinga kita pakai sumbatan biar jangan sampai kedengeran mantra-mantranya Nabi Muhammad yang padahal adalah Al-Quran yang dibaca Nabi. Nabi ini biasa aja datang. Nabi itu emang orangnya istiqomah dari dulu ya. Maksud saya dari sebelum kayak hal-hal yang wajib itu, memang beliau istiqomah dari dulu kalau ngerjain sesuatu misalnya gitu ya. Jam segitu tuh Nabi Muhammad tawaf. Ya jam segitu terus Nabi Muhammad tawaf. Gitu. Terus aja itu di waktu yang sama. Jadi setiap hari tuh makanya orang Quraisy gampang banget mau gangguin Nabi itu karena Nabi tuh nggak pernah, maksudnya kayak sembunyi gitu atau apa. Oh, kemarin saya habis digangguin nih, berarti saya datangnya tawafnya jangan jam segitu deh, gitu nggak ada. Jadi orang kafir Quraisy tuh gampang banget mau
ngaprokin Nabi Muhammad gitu, karena memang beliau selalunya keluar jam segitu gitu. Nah itu Nabi Muhammad keluar, teman-teman sekalian, buat tawaf gitu. Mereka tidak melihat itu loh Nabi Muhammad, oh itu gitu. Gitu kan, ala-ala isyarat-isyarat mata gitu. Mereka terus ngelirik tukang sihir. Enggak deh. Biasanya tukang sihir rambutnya merah. Ada yang biru. Bukan tukang sihir. Teman-teman sekalian, jadi itu kayak yang mereka tuh kayak yang lihat-lihatan gitu loh. Kayak yang itu loh yang katanya, karena kan subhanallah ya, ini loh yang saya dikasih tahu sama Sayyidil Haji Umar bin Hafid, nggak usah takut kalau kamu difitnah dalam jalan dakwah. Karena justru dengan adanya fitnahan-fitnahan itu tuh bikin orang penasaran. Akhirnya cari tahu, akhirnya mereka dengerin, akhirnya mereka ngikut. Berapa banyak diantaramu yang kayak gitu? Ya nih, kayak ada juga di sini nih. Sudah Halimah tuh ajarannya agak nyimpang gitu dikit. Emang Sudah Halimah siapa sih? Gitu. Ya tapi dia nyimpang loh ajarannya. Oh nyimpangnya di mana? Pertigaan. Nyimpang pertigaan. Masya Allah. Jadi tuh di fitnah-fitnah kayak gimana tuh nggak usah takut. Kalau kamu berada dalam jalan dakwah ini gitu. Kenapa? Itu adalah cara Allah buat intishar, buat nyebarin dakwah tuh seringkali kayak begitu. Andai orang kafir Quraisy tuh modelnya yang gini, Muhammad dakwah, udah bodo amat. Udah aja gak usah didengerin. Pokoknya kita baik-baikin aja sih sama dia. Pokoknya yang penting jangan didengerin. Gitu kan ya? Kita baik-baikin sama dia. Tapi kalau dia dakwah, pokoknya kita jangan dengerin. Gitu aja. Mungkin malah lama loh tersebarnya Islam. Betul apa enggak? Teman-teman sekalian, tapi tersebarnya Islam tuh cepat. Gara-gara kenapa? Mulutnya para netizen. Yang pedes-pedes, julid-julid tuh. Iya kan? Masya Allah. Jadi yang nggak kenal, jadi kenal, teman-teman sekalian. Yang nggak tahu, jadi tahu. Yang asalnya nggak denger tentang Nabi Muhammad, jadi denger dan akhirnya penasaran. Begitu penasaran, akhirnya mereka mulai tuh dibilang pas lihat orangnya, subhanallah, Nabi itu emang itu man ra'ahu badihatan Nabi, siapa yang pertama kali ngelihatnya langsung kayak terpesona, gitu ya, terpesona. Kalau dibilang Nabi itu lebih ganteng dari Nabi Yusuf gitu ya. Nabi itu gini loh teman-teman. Kalau Nabi Yusuf tuh ganteng doang, gitu ya, ganteng doang. Atau gini, ganteng sama wibawa, tapi gantengnya lebih banyak daripada wibawanya. Sementara Nabi Muhammad wibawa yang dari cahayanya Allah, karismanya Nabi Muhammad itu jauh di atas kegantengan Nabi Muhammad, ketampanan Nabi Muhammad alaihissalam. Nabi tampan, tapi fokul jamal, di atas ketampanannya Nabi itu apa yang lebih gede lagi, yaitu kewibawaan dan karisma beliau. Gitu. Jadi kalau katanya para ulama, kalau perempuan-perempuan melihat Nabi Yusuf itu memotong-motong jarinya, kalau kami, maksudnya kita ini umat Nabi Muhammad tuh ketika melihat Nabi Muhammad lebih merasakan bahwa hati kami yang teriris-iris dengan belati cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ya lebih memilih mengiris hati aja deh daripada ngirisin amal. Masya Allah. Kayak gitu teman Nabi. Nah, kenapa orang kafir Quraisy itu nggak beriman kalau kayak begitu modelnya gitu? Karena mereka udah bawa hasuk duluan, bawa benci duluan. Sementara kalau orang dari Yathrib kan kagak ada urusan ya. Nama hasuk ini kan mereka nggak ada urusan. Jadi begitu mereka lihat gitu kan, asalnya kan yang tukang sihir jahat, begini begitu, hati-hati
kalian, hati-hati gitu, kayak warningnya tuh banyak banget gitu kan. Nah tapi begitu ngelihat Nabi Muhammad, emang iya ini kayak adem banget gini, mukanya kayak di musola. Kayak adem ini mah gitu, kalah-kalah tuh ruangan pakai AC berapa PK ya. Jadi tuh mereka yang asalnya kayak takut malah ngedekat, dan ketika udah jaraknya udah deket gitu kan, mulai mereka mengeluarkan sumbat-sumbat telinga mereka mendengar ketika Nabi Muhammad mulai melantunkan bacaan-bacaan dalam sholatnya. Ketika mereka mendengar lantunan bacaan Al-Qur'annya, habis selesai mereka tawaf, mereka kumpul bareng di tenda mereka bilang, apaan sih itu, cakep banget dah. Kita ini kan bukan orang bodoh ya, kita ini kan bukan orang goblok, itu mah bukan mantra. Itu mah bukan mantra. Iya lagi mantra, masa kayak gitu bunyinya. Tadi tuh kalau nggak salah Wallahu ahad. Ya ampun, segitu indahnya, kayak jauh banget ya sama abrakadabra. Kayak nggak ada pas-pasnya gitu sama mantra gitu loh. Saya bilang, iya saya udah pernah denger tuh mantra-mantranya tukang sihir, nggak kayak gitu modelnya gitu. Itu bahasanya banget. Akhirnya mereka cari tahu di mana Nabi Muhammad, dan semua dari mereka 12 orang itu ya kemudian masuk dalam agama Islam. 12 orang ini pulang, mereka pelan-pelan nyebarin Islam. Tahun berikutnya datang 70-an orang. Datang ke sana gitu kan. Teman-teman sekalian, pada saat itulah Nabi memutuskan bersama dengan 70 orang tersebut Mus'ab bin Umair. Dah jalan betul. Rombongan. Ngapain Rasul? Kamu ajarin mereka tentang ajaran agama kita. Lebih ya Rasulullah. Cakep Mus'ab bin Umair. Teman-teman sekalian, sesudah itu Mus'ab akhlaknya luar biasa, apanya luar biasa. Orang-orang Madinah banyak banget tuh pada masuk Islam. Makanya ketika Nabi Muhammad datang setahun kemudiannya, nah itu Madinah udah jadi muslimin, kotanya orang Islam gitu ya, siap untuk menerima hijrahnya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mus'ab duluan, gurunya muridnya duluan, baru terus datang gurunya. Kan gitu ya? Nah, teman-teman sekalian yang saya muliakan, kayak gitu tuh dakwah, urusan dakwah tuh kayak gitu. Nah, Nabi ketika kemudian ada di Madinah juga, Nabi seperti yang tadi saya sampaikan, berdakwah dengan mengirimkan surat-surat kepada raja-raja. Ini penting buat saya sampaikan karena ada satu poin penting yang harus saya sampaikan dan harus teman-teman tahu. Ya, ketika Nabi Muhammad berkirim surat, ada kepada 3 raja ya. Heraklius, sama satunya lagi rajanya Kisra. Kemudian ada lagi kepada Habasyi, Raja Najasyi, Raja Habasyi namanya, Raja Habasyah ya, namanya Najasyi. Nah, ini tiga raja ya. Teman-teman sekalian, surat tersebut dibawa sama utusan-utusan. Satu poinnya, setiap kali orang yang diutus sama Nabi buat bawa surat sebagai utusannya Nabi, hampir semuanya, atau boleh dikatakan semuanya, adalah orang-orang yang secara tampilan cakep. Ya, secara tampilan itu adalah cakep. Kenapa? Karena dia harus dilihat, harus didengarkan. Ya kan ya? Makanya harus cakep. Ini dia yang bikin saya sedih. Tampilan saya ini. Makanya kalau teman-teman ustazah nih ya, ustazah tapi pakai lipstick, itu adalah usaha. Usaha saya buat nambahin poin. Karena tuh kalau saya baca-baca gitu, Nabi Muhammad tuh kalau ngirim utusan itu selalu aja cakep. Salah satu poin pentingnya gitu. Kenapa? Karena didengar, gitu kan? Karena didengar, dilihat. Jadi tuh harus orangnya tuh yang pinter, begitu kan? Enggak yang pelangap longo gitu.
Bang Abraham kan nggak keren ya mutusin orang gitu. Kamu mau apa? Mau apa tadi ya? Lupa, amnesia gitu. Terus orangnya nggak panikan gitu kan, nggak yang ketemu raja nih gimana nih gitu, nggak yang modelan begitu. Sama cakep, cakep. Emang secara tampilan tuh cakep gitu. Dan itu juga salah satu dari yang disampaikan oleh guru saya, Mbak Mariam dulu almarhumah. Beliau bilang gitu, awal-awal kali saya dakwah, beliau pernah bilang, karena beliau tuh gitu, setiap kali mau turun majelis tuh beliau dandan gitu. Karena kalau beliau di luar pakai niqab ya, sama halnya dengan saya juga kalau di luar pakai niqab teman-teman. Jadi yang haram tuh sebenarnya bukan berhiasnya, tapi kepada siapa kamu memperlihatkan hiasan wajah kamu tersebut gitu. Kalau kepada sesama perempuan atau kepada laki-laki yang mahram atau bahkan kepada suaminya, hukumnya malah sunnah. Gitu kan, berdandan di rumah depan suami itu hukumnya sunnah loh. Jadi yang haram tuh bukan lipstiknya, mohon maaf. Memang sih sebagian, ini jadi bahasanya kemana-mana nih. Sebagian tuh ada yang sampai bisa menghalangkan air sampai ke kulit. Nah itu jangan dipakai, jangan dipakai gitu. Ada lipstik, oh belum 3 hari belum lepas. Lepasnya juga mesti dikletek gitu kan. Itu air nggak nyampe ke situ, sholat kamu nggak sah, teman-teman. Sholatmu nggak sah gitu. Nah tapi kayak selebihnya ya yang sewajarnya gitu, tampil rapi gitu kan di hadapan suami itu bagus. Apalagi teman-teman saya sekalian, suami di luaran lihat macam-macam kan ya, gitu di rumah kaget bagus rambut datang malam-malam yang bukain pintu rambutnya ternyata istri. Ya Allah ya. Rambut mau karbit. Punya angin tuh kesian sebenarnya. Iya. Babah tuh kalau setiap kali mau turun majelis beliau berhias gitu. Ini awal kali saya dakwah ya, tahun 2002. Lama itu 2002. Ya saya memang setua ini teman-teman. Bisa ada yang 2002. Bisa tuh udah ngajar tuh 2002. Astagfirullah tua banget. Iya saya setua itu memang. Nah itu gitu. Terus saya tanya gitu sama Babah, kenapa sih mesti pakai celak, mesti pakai apa namanya bedak gitu kan, terus pakai lipstik gitu, kenapa? Babah nggak sampai yang pakai eyeliner, pasang bulu mata, nggak yang segitunya juga dandannya gitu ya. Beliau bedak pokoknya, celak sama lipstik gitu. Maksudnya biar nggak kelihatan ini aja, nggak kelihatan pucat gitu. Saya bilang kenapa Babah? Dan dia menyampaikan satu hal yang itu membuat saya, misalnya kalau teman-teman perhatikan gitu kan, maksudnya yang enggak, yang bukan berarti harus stylish atau gimana gitu kan, kayak mus'ab sebelum masuk Islam, enggak gitu juga gitu, tapi setidaknya saya akan ngaca lah gitu sebelum turun ya, buat memastikan gitu. Karena kata Babah kayak gini, Halimah, ilmu itu berat nak, jangan kamu tambahin berat menerimanya dengan beratnya tampilan buat dilihat. Jadi buat ilmu itu seringan mungkin buat diterima semua, gitu ya. Sebab kalau misalnya mukanya ustazahnya, mukanya saya maksudnya, kelihatan kayak yang ya ampun, di ustazah kayak belum makan. Banget gitu sih ya ustazah ya. Kayaknya sakit ya ampun, emang sih kalau ngeliat jadwalnya padat banget ya. Kasihan ustazah nih. Jadi yang saya bahas apa, dia mikirnya apa gitu. Kayaknya ntar pengajian yang akan datang saya bawain nasi ulam nih. Jadi gitu. Jadi nggak mudah diterima gitu. Jadi memang iya, saya jadi mikir, oh subhanallah, barangkali itu sebabnya kenapa Nabi Muhammad setiap kali mengutus utusan selalu dipilih sama Nabi Muhammad tuh yang mukanya cantik. Ya, Mu'ad bin Jabal, ada lagi Tahiyah bin Kilab, ada lagi terus Sayyidina Habib
Habib bin Zaid. Habib bin Zaid kayak cakep-cakep. Nah ini gitu ya. Itu satu poin dalam dakwah. Kemudian lagi saya tadi mau menyampaikan sesuatu hal yang sangat penting. Mengenai suratnya Nabi Muhammad kepada 3 raja. Sehingga sekalian, saya nggak ingat detailnya ini ya, maafkan saya nanti. Insya Allah yang depan saya akan lebih detail lagi surat ini kepada siapa, surat ini kepada siapa. Saya sekarang lagi nggak ingat gitu. Karena saya ngafalin nama-nama tuh emang agak berat nih, jadi saya mesti ulang lagi gitu. Sekarang baru saya ingat untuk menyeritainnya sekarang. Tapi yang pasti gini, 3 orang diutuskan kepada 3 raja, raja-raja besar, negara-negara besar waktu itu dengan 3 jenis penerimaan yang berbeda. Yang satu Raja Najasyi namanya, dikirim kepada Habasyah itu ya, raja ke Yaman. Dia aslinya dari Habasyah ya, dari Habasyah tapi tinggalnya di Yaman. Yang itu loh tempat yang ilafi Quraisyin alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil gitu kan. Gitu. Nah itu teman-teman sekalian di raja dari Habasyah gitu ya. Rajanya adalah Raja Najasyi gitu. Raja Najasyi itu kan juga yang nyerang Ashabul Fil itu kan, yang bawa Ashabul Fil itu kan juga sama-sama dari Habasyah ya. Dan ini Raja Habasyah nih. Habasyah tuh sekarang kalau nggak salah Ethiopia ya. Ethiopia kalau nggak salah ya. Nah itu teman-teman, dia menerima surat tersebut dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Najasyi. Kemudian ada surat lain lagi, saya nggak pasti apa yang Heraklius atau yang Kisra ya. Itu dia menerima, menghormati Nabi sebagai seorang kayak semacam pimpinan sebuah negara gitu ya, tapi tidak beriman. Kayak yang oke, kita damai, kayak gitu ya. Nah itu, sama Nabi, sama yang beriman itu Nabi memastikan walaupun dia nggak pernah ketemu sama Nabi teman-teman, dia sampai akhir kehidupannya nggak pernah ketemu, tapi Nabi pastikan bahwa dia tuh akan barengan sama Nabi Muhammad di akhirat. Raja Najasyi itu teman-teman, itu Nabi memastikannya bahwa dia akan bersama dengan beliau, dan itu kepada Najasyi ketika meninggal Nabi melaksanakan sholat jenazah gaib untuk pertama kalinya. Jadi Nabi pertama kali melaksanakan sholat jenazah gaib, orang nggak ada gitu kan, kepada kematiannya Raja Najasyi. Baik, itu yang menerima gitu. Kemudian yang kedua, itu dia nggak menerima, maksudnya nggak beriman, tapi damai, baik-baikan gitu sama Nabi Muhammad SAW. Itu teman-teman, Nabi Muhammad mendoakan urusan dunianya. Tentu saja, kalau urusan akhirat kan urusannya beriman. Karena dia nggak beriman, ya Nabi nggak doain urusan akhiratnya. Tapi damai, tenang, gitu kan. Nabi Muhammad juga mendoakan keberlangsungan kerajaannya, gitu kan. Karena dia menerima surat tersebut dan mau mengadakan perjanjian damai. Artinya perjanjian damai itu gimana? Kalau ada orang negaranya yang masuk dalam agama Islam jangan dilarang, kan begitu tuh. Kan jadi enak tuh kalau ada pertukaran, ya bukan pelajar juga ya, pertukaran tempat tinggal gitu kan. Ya ada orang yang mau tinggal di sana, ini ada dai mau datang ke sana kan nggak dilarang. Namanya kan sudah ada perjanjian damai di antara keduanya. Oke, kamu nggak beriman nggak apa-apa, tapi kan kita perlu nih sama kerajaannya dia kan buat sebarin dakwah segala macam itu. Dan dia apa yang Nabi Muhammad sampaikan bahwa kerajaannya akan ada Allah akan ditetapkan sama Allah itu terjadi semuanya. Negaranya makmur, negaranya damai seperti itu. Nah teman-teman sekalian, yang satunya nih, dia ketika datang suratnya Nabi Muhammad, dibuka tuh surat, di atasnya tuh ada tulisan gini nih, min Muhammad bin Abdullah, min Nabi Allah, min Rasulillah Muhammad bin Abdullah ila, misalnya gitu ya, Kisra Malikil Rum, misalnya gitu, kepada Kisra Raja Rum. Ini yang saya nggak pasti ya ini ya, kepada Heraklius atau kepada Kisra ini. Dia tuh udah melompat baca itu, marah setengah mati. Kenapa? Siapa nih Muhammad? Dia sebutin namanya duluan sebelum nama saya.
Hati-hati sama ego. Dia bisa mencegahmu dari segala kebenaran. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Oh dia, emang dia siapa? Hati-hati itu. Dia nggak tahu siapa saya. Hati-hati, hati-hati. Kenapa sih tuh? Sekali kayak gitu. Nggak ngargain saya. Hati-hati, hati-hati. Bukan kepada saya, maksud saya kepada siapapun gitu. Orang itu nggak ngargain saya, dia nggak tahu siapa saya. Emang siapa kamu? Bukan siapa-siapa sih. Hati-hati. Dia merasanya tuh nggak terima karena Nabi Muhammad menyebutkan namanya Nabi duluan sebelum namanya Nabi duluan sebelum namanya dia. Dia marah, dia baca tuh sempat suratnya gitu ya. Assalamualaikum juga begini begitu saya sama Nabi gitu kan. Kalau kamu beriman pada saya gitu kan segala macam tuh sama Nabi Muhammad. Itu teman-teman sekalian, suratnya itu dirobek-robek akhirnya. Surat macam apa ini? Gitu kan, robek-robek. Habis dirobek-robek sama dia tuh dikeremas-keremas terus dibanting, diinjak sama dia. Kayak padahal ya suratnya juga kan nggak bisa ngapa-ngapain, nggak mungkin gitu. Sakit gitu, nggak bisa kan gitu loh. Tapi dia berlakukan seperti itu teman-teman, kayak yang marah banget gitu. Si surat itu. Terus dia bilang, kita kasih tahu sama Muhammad siapa itu juga. Maksudnya kita akan melawan dia gitu, kita akan serang dia. Apa sih dia gitu loh, kayak gitu. Ulang nih yang bawa surat, udah dia mestinya tuh kan kayak yang besoknya dia ngadep lagi apa kayak gimana gitu. Ini enggak, langsung pulang ke Madinah. Nah, Sira yang nganterin surat ini setiap kali pulang kan laporannya Nabi dong. Kata Nabi itu, gimana udah kamu ini anterin surat? Udah Rasul. Gimana apa jawabannya Raja Najasyi? Dia beriman padamu ya Rasulullah. Makanya Nabi terus dia bilang dia adalah salah satu dari kawan-kawanku di surga. Innahum min rafaqaikum jannah, kata Nabi Muhammad. Habis itu gimana? Kata Nabi raja yang itu. Dia sih nggak beriman kepada Rasul, tapi dia menerima suratmu dengan baik begitu. Makanya Nabi itu doakan kerajaannya, doain urusan dunianya dia lah. Habis itu Nabi Muhammad tanya lagi, gimana? Raja itu, maaf Rasul. Dia tuh kayak mau ngomong tuh gak enak, nggak sampai hati gitu. Kita kan kalau orang tua kita, guru kita digituin nggak sampai hati. Biasanya kalau orang yang beneran sayang kayak gitu, bukan orang yang suka jadi kompak. Itu enggak Rasul. Sakit hati Rasul. Gak gitu kan. Dia bilang, ya Rasulullah maafkan aku wahai Rasul. Dia nggak ngomong, lu ngomong nih. Nabi Muhammad terus bilang kayak begini, dirobek-robeknya ya surat saya, diremes-remesnya ya surat saya. Iya Rasul, mazzakallahu mulkah kama mazzak risalat. Kata Nabi Muhammad, Allah akan merobek-robek kerajaannya sebagaimana dia telah merobek-robek surat kita. Teman-teman sekalian, sepanjang zaman kamu akan menjadi, atau sepanjang zaman, orang sepanjang zaman akan menjadi salah satu dari 3 orang ini setiap kali dia mendengar tentang ajaran Nabi Muhammad. Siapakah kamu di antara ketiga? Menerima, beriman, mencinta seperti Najasyi, yang meskipun dia tidak pernah bersua dengan Nabi Muhammad, sama halnya dengan kita, dia akan menjadi salah satu dari orang-orang yang akan membersamai Nabi Muhammad. Atau biasa-biasa aja sama Nabi, nggak punya cinta, tapi ya juga ya udah aja. Kalau ada orang cinta ya nggak apa-apa juga, tapi saya mah enggak lah, gitu ya. Itu teman-teman sekalian, bisa jadi duniamu baik-baik aja. Jadi kalau misalnya gitu ya, ada yang sholawatan, oh iya saya mau enggak. Ada yang maulidan, enggak saya mau. Ya udah, ada yang
masjidnya mau dipakai nih buat maulidan, kan kamu pengurus masjid, bagaimana? Ya pakai mah pakai aja, saya mah enggak sih. Gitu. Ada tuh kelompok kedua tuh, ada. Selalu ada tuh yang kayak gitu. Gitu ya. Itu kelompok yang kedua itu. Dunianya dia baik-baik aja, takutnya nyesel tar di akhirat. Takutnya nyesel tar di akhirat. Teman-teman saya sekalian, yang ketiga nih, jangan sampai ada salah satu di antara kita yang kena kritik. Dengar tentang Nabi, begitu ya? Dengar tentang ajarannya Nabi Muhammad, para ulama berdakwah begini begitu segala macam. Itu kan sama aja kayak surat Nabi Muhammad lagi datang ke rumahmu. Dia kemudian yang Islam tuh udah gak relevan buat zaman sekarang. Ajarannya Nabi Muhammad tuh udah gak pas buat zaman sekarang. Semuanya tuh harus berkembang menyesuaikan zaman. Ada tuh, kalau ada orang-orang yang seperti itu. Ziarah ke makam Nabi, bid'ah, syirik. Bersolawat kepada Nabi Muhammad, wah kita harus bikin nih kumpulan. Ada tuh, saya pernah tahu ada satu kumpulan namanya GAM, Gerakan Anti Maulid. Ada lagi GAS, Gerakan Anti Solawat. Dan saya sih mau nanya gitu, tunggu dulu, Gerakan Anti Solawat, solawat sama siapa yang kamu antiin? Muslim, sholawat sama siapa yang kamu sampai anti? Aneh gitu. Nih teman-teman yang kayak beginian nih, mazzakallahu mulkah kama mazzak risalatana. Lihatin bagaimana Allah akan hancur-hancurin kehidupannya, sebagaimana dia telah merobek-robek surat Nabi besar Muhammad SAW. Selalu berulang. Jadi kalau kamu lihat ada orang nggak cinta sama Nabi, ada orang berani ngomong yang nggak bagus tentang Nabi, lihatin, nggak lama. Jadi sekalian saya melihatkan kayak si orang tadi itu, berapa hari kemudian dia nyesel, kayak seminggu 2 minggu kemudian dia dengar sana dengar sini nyesel. Dia akhirnya bikin surat, dia kasih ke utusannya, tolong dong bawain surat ini ke Madinah. Kasihin langsung ya ke tangannya Muhammad. Gitu kan? Karena Nabi Muhammad itu mereka mau bilang ke tangan Raja Muhammad, bukan raja. Ke tangan Nabi Muhammad mereka nggak percaya. Ya kan? Jadinya kepada Muhammad. Makanya nih kalau orang-orang ada sebut Nabi Muhammad dengan hanya Muhammad aja gitu, kenapa kamu segitu nggak mau kasih nama depan gitu? Kenapa? Raja emang Nabi Muhammad bukan raja, gitu kan? Tapi kenapa kamu nggak mau pakai baginda Muhammad, Sayyidina Muhammad, Nabi Allah Muhammad, Rasulullah Muhammad, Nabi Muhammad? Kan ada gitu. Muhammad doang, kamu pikir siapa? Kok bisa-bisanya lisan kamu itu menyebut hanya namanya? Sama bapak kamu aja coba kamu berani panggil namanya, kalau nggak di gitu kan, Budi Bun, Pak. Atau bapaknya, apa tadi? Budi, Pak. Lagi, tampar lagi, masya Allah. Teman-teman silang sama Nabi loh. Apakah menurutmu ayahmu lebih punya nilai daripada Nabi Muhammad bagimu? Kamu bahkan nggak bisa disebut beriman kecuali dengan kamu sertakan namanya dalam syahadatmu. Kamu bahkan nggak bisa disebut beriman kecuali dengan kamu beriman kepadanya, selain beriman kepada Allah. Datang nih dia. Terus masuk gitu kan. Dia bilang, saya mau ketemu sama Nabi Muhammad. Kata si utusan, oh iya kan, ketemuin, saya utusan dari raja ini. Benar ya, Nabi Muhammad tuh bagus gitu dalam datengin tamu apa gitu. Walaupun nggak ke rumahnya Nabi itu apa-apa di masjid. Rumah Nabi sangat kecil. Kayak rumahnya Nabi itu kan di niat masjid kan, samping-sampingnya masjid. Nabi
lihat dia gitu. Kata Nabi Muhammad, dia bilang, saya datang kemari untuk menyampaikan surat dari tuan raja saya. Kata Nabi Muhammad, dia bahkan sekarang sudah tidak lagi menjadi raja. Jangan sembarangan kalau berbicara, kata si utusan ini. Nah, jangan sembarangan kalau berbicara, karena dia lihat kan, maksudnya kerajaannya Nabi nggak ada apa-apanya. Dia pikir sebagai raja ya, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kerajaan rajanya dia gitu. Mau ketemu tuh, waduh, pengawalnya sampai berapa negara dikuasa teman-teman pada masa tersebut. Gitu. Jadi dia bilang, jangan main-main sama tuan raja kami gitu. Berani-beraninya kamu mengatakan yang seperti itu. Dia bilang, sebelum kamu sampai kemari, raja kamu sudah dibunuh sama orang yang paling dia sayangi, anaknya sendiri. Nabi bahkan bilang gak usah mau bacain suratnya, percuma. Gak juga, emang dia sekarang udah bukan raja lagi. Udah mati dia bahkan. Dia mati dikecewakan sama orang yang paling dia sayangi, teman-teman. Adakah kehinaan lebih hina daripada itu? Kamu ya, kalau dibunuh sama musuh, itu kamu dibunuh sakit gitu kan. Tapi dibunuh sama musuh itu adalah sebuah maksudnya hal yang gak hina gitu. Betul apa enggak? Dibunuh sama pasangan, ya ampun, gua kira lo sayang sama gua. Ternyata bisa-bisanya sakit hati kita. Tapi jauh lebih sakit lagi, dibunuh sama anak, teman-teman. Siapa yang menurutmu orang yang paling kamu sayang dalam hidup lebih daripada anakmu? Orang tua tuh nggak ada yang nggak sayang sama anaknya. Ya itu mah bukan orang tua kalau sampai nggak sayang sama anaknya, kan gitu ya. Orang tuanya kucing disayang, kecuali yang bapak ya. Yang bapaknya kadang suka nggak ini. Teman-teman sih sekalian, itu jadi aneh banget gitu kan. Di ladder itu apa ya? Apa sih itu, dimakan itu loh, ditipu dayai oleh anaknya sendiri gitu. Iya. Apa? Iya, makarnya tuh justru datangnya dari anaknya sendiri gitu. Dibunuh sama anaknya sendiri, teman-teman. Diracun kalau nggak salah. Pokoknya udah bener-bener dimazak ya, bener-bener dirobek-robek gitu kerajaannya, sebagaimana telah dirobek-robeknya suratnya. Dia langsung keluar, dia buru-buru, dia bawa kudanya pergi ke negaranya. Negaranya ternyata lebih ramai, benar seperti yang disampaikan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad. Dah, kalau ada orang diajakin ke Nabi Muhammad, diajakin ke cinta kepada Nabi Muhammad, nggak mau, biarin. Kamu ngajak aja, nggak usah ruwet-ruwet kamu kata-katain, nggak usah. Doain kalau bisa, ya kan gitu ya. Selebihnya biarkan Allah dengan urusannya. Kecuali kalau kamu orang itu adalah orang yang dekat sama kamu, apa-apanya kamu harus doain dong. Anak kamu misalnya, gitu ya. Mungkin karena nggak ngerti orang tua kamu misalnya, harus kamu doain. Saudara kamu misalnya, harus kamu doain. Tuh kayak gitu tuh. Gitu ya. Jadi itu ayat ini nih ngajarin kita tentang betapa pentingnya dakwah. Dan Nabi Muhammad memang selalu berdakwah gitu. Nah, cara dakwahnya Nabi Muhammad, falyuballighu syahid minkumul ghaib. Agama Islam ini Nabi tuh ngajarin kita bukan lewat tulisan. Nggak ada kitab karangan Nabi Muhammad. Nggak ada. Kamu mau cari gitu kan, pergi ke Gramedia, pergi ke Gunung Agung, pergi ke Matraman gitu ya, cari di toko-toko buku bekas gitu misalnya gitu. Ada nggak kitab karangan Nabi Muhammad? Nggak ada. Nabi nggak pernah ngarang kitab. Nabi nggak pernah nulis buku, teman-teman. Kalau Kalimali terus pernah buku-bukunya ya. Tapi kalau Nabi Muhammad nggak pernah. Jadi Nabi tidak dengan itu. Terus dengan apa? Ustaz, Nabi Muhammad apakah dengan ninggalin kaset-kaset? Nggak ada juga, ya kan? Caranya gimana nih kita kalau mau tahu ajarannya Nabi Muhammad SAW? Sebenarnya gampang sih.
Nabi itu udah ngasih clue sama kita. Karena kan gini, Ustazah, semua orang ngaku kalau dia tuh ajaran yang paling murni dari Nabi Muhammad, malah memurnikan tauhid, gitu katanya. Berarti nih sekarang nih banyak orang-orang tersesat gini gitu apa segala macam. Jadi ini ajaran yang benar. Ini nih sunnah Nabi Muhammad, kita harus balik kepada sunnahnya Nabi Muhammad tuh yang ini gitu kan. Itu mah nggak ada sunnahnya tuh, baca ratib nggak ada sunnahnya, baca tahlil nggak ada. Nabi Muhammad nggak pernah baca tahlil. Katanya kayak gitu. Ada kan yang begitu bahasanya. Kita kan suka bingung gitu kan, yang mana sih ajaran Nabi Muhammad yang benar gitu. Ajaran Nabi Muhammad yang asli nih, yang bener nih kayak gimana? Gampang teman-teman saudara sekalian. Ingat ayat ini aja. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tempuhkan kepada kami jalan lurus-Mu. Jalannya Nabi Muhammad dong. Ya kan? Jalan yang benar dong. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, Allah ketika nyebutin ajaran yang lurus ini, Allah nggak bilangin ajaran Islam, ajaran iman, ajaran enggak. Tapi yang Allah sebutin siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang telah kami beri nikmat paling banyak. Itu siapa tuh yang dikasih nikmat paling banyak? Yang kaya-kaya, yang berpuasa? Bukan. Bukan. Di ayat yang lain Allah kasih tahu, man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Gitu ya. Para nabi, Nabi Muhammad nih jalannya sama jalannya para nabi semuanya kan. Gitu ya, ngajakin orang pada Allah, ngajakin orang pada surga gitu kan. Tuh jalannya para nabi. Tapi kan kita nggak tahu jalannya para nabi ini yang mana. Jalannya para nabi ini jalan yang sama, siratal mustaqim, yang ditempuh sama siddiqin. Minan nabiyyin was-siddiqin. Siapa itu siddiqin? Para wali, teman-teman. Orang-orang yang punya hubungannya serius sama Allah. Orang-orang yang fokus hidupnya cuma sama Allah Subhanahu wa taala. Para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan dalam Al-Qur'an, ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sungguhnya para kekasih Allah, para wali-walinya Allah, mereka tidak lagi punya rasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka nggak pernah bersedih hati. Gitu. Apakah nggak ada masalah dalam dunia? Banyak masalah. Tapi hati mereka sudah fokus sama-sama pengendali masalah, sehingga tidak pernah ada masalah dalam hidup mereka yang mereka anggap sebagai sebuah masalah. Semuanya adalah jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalui dengan penuh keimanan tanpa pernah kegalauan. Gak pernah ada ceritanya mereka galau, gelisah, gundah gulana, sedih, menderita, merana. Gak ada tuh. Ya, sama Allah aja hidup. Tuh para siddiqin. Ustazah, tapi kan emang ada zaman sekarang para siddiqin. Kalau kita mau tahu jalannya Nabi, berarti suruh ngikutin jalannya para siddiqin. Iya. Tapi kan ada ustazah zaman sekarang, ada banyak malahan. Saya nggak ketemu, ya udah nggak apa-apa. Kalau kamu nggak ketemu, ikutin yang sesudahnya. Siapa itu? Wasyuhada. Para syuhada. Siapa syuhada? Yang memperjuangkan agamanya Allah. Siapa mereka kalau di zaman sekarang ini yang memperjuangkan agamanya Allah? Para ulama. Kita kalau mau tahu ulamanya yang ini ulama yang benar dari ulama yang nggak benar, caranya bagaimana? Atau gini, ulama yang kita ikutin sama ulama yang kita nggak perlu ikutin, ini caranya kayak gimana? Nih di sini nih disampaikan sama Habibun Najjar. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikutilah yang nggak ngarepin balasan apa-apa dari kalian, sebab mereka berada dalam jalan petunjuk. Jalan petunjuk. Nggak ngarepin apa-apa, nggak ngarepin harus ada itu apa nasi ulang gitu ya, nggak ngarepin, nggak ada tuh,
nggak ngarepin, nggak nasi ulam, nggak apa, tanpa pamrih, gitu ya. Ngajar aja, menyampaikan aja, teman-teman seribu sekalian, gitu. Mau yang datang dikit, mau yang datang banyak, nyampein aja, begitu kan. Mau yang datang dengerin, mau yang datang setengahnya tidur, gitu. Mau dikasih, ada dikasih, nggak dikasih amplop misalnya gitu ya, nggak masalah. Mau dikasih banyak, dikasih sedikit, nggak masalah, nggak masalah. Dan itu yang saya dapati dalam jalan yang saya tempuh selama ini. Para ulama-ulama, para orang-orang soleh yang ada, yang saya ikuti jalan kayak gitu. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah, saya suka bersyukur gitu. Saya sering bersyukur pada Allah atas hal ini, bahwa saya mengenal Islam dari tangan orang-orang yang memang yang paling indah gitu. Dari jalan Islam itu dengan akhlaknya, dengan ibadahnya, gitu teman-teman sekalian. Nggak ada masalah sama sekali gitu ya. Nggak bisa bayar SPP di sekolah gitu, ya udah nggak usah bayar. Saya ceritain ya. Ada masa ini indah banget sih ini. Saya kayaknya harus cerita lain. Jadi ada satu waktu yang cerita ini adalah seorang ikhwan, yang sekolah di Darul Mustafa ya. Saya kan yang perempuannya. Dia menceritakan, dia dapat cerita ini dari orang langsung yang menangani keuangannya Darul Mustafa. Ya. Jadi bagian bendahara Darul Mustafa, dan dia yang memang mengurusi keuangannya Darul Mustafa. Jadi ada satu waktu Darul Mustafa itu bangkrut. Dalam artian, teman-teman tahu nggak berapa bayarannya anak-anak Darul Mustafa? Nggak tahu ya, saya kasih tahu aja. Biar cepet. Itu bayarannya di masa saya di sekolah di sana ya, itu 50.000 sebulan. Makan, sabun udah dikasih di situ, kamarnya pakai AC, air tempat kamar mandi itu ada air panasnya, gitu, ada mesin cuci, dan masak kita nggak masak, dimasakin tiap hari sebulan 50.000. Nggak cukup ya, nggak cukup sebenarnya. Cuman ada donatur kan gitu ya. Ya. Satu waktu nih duitnya ini tambah kurang sampai membuat Darul Mustafa tuh punya hutang, anggaplah 200 juta. Udah kelimpungan nih siang bendahara ini gitu kan. Akhirnya bagian keuangan, lapor pada Habib Umar sesudah ini dulu nih, kita rapat dulu gitu kan. Mereka rapat dulu di antara mereka gitu, di bagian keuangan dan pusat Darul Mustafa, ada siapa, perundingan gimana nih. Kayaknya kita naikin aja dah ya ininya ya, bayarannya gitu, nggak 50.000 amat lah, berapa kayak 100.000 lah gitu maksudnya gitu kan, biar kita tutup aja lah buat makan mereka aja juga, sama tambahan donatur itu yang sekarang masih ada cukup gitu maksudnya. Udah nih, akhirnya mereka pun kemudian menghadap kepada Habib Umar bin Hafid, beberapa orang ini kan rapat gitu sama kita, ceritain kondisinya bahwa sekarang kita nih Darul Mustafa ini udah punya hutang yang kepala 200 juta kayak gitu kan. Gimana usul kalian kata? Ya kami udah rapat juga sih Bib, kami punya usul gimana kalau bayarannya anak-anak ini dinaikin ya 100 gitu Bib, karena kan biasanya 50.000 gitu, sekarang jadi 100 gitu, gimana Bib? Gitu nih, ngomong gitu. Habib diem lama. Nih ya, ini ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Betapa kamu akan tahu dari jawaban Habib Umar ini betapa tidak berharganya dunia bagi mereka. Habib lama mikirin. Terus Habib bilang, oh ya, sekarang saya udah buat keputusan Habib, dikerjain ya.
Gimana Bib? Naiknya berapa Bib? Saya perintahkan mulai bulan ini tolong diturunkan bayarannya. Serius teman-teman, diturunkan bayarannya. Maksudnya Bib, itu sampai gelagapan yang ngomongnya tuh. Maksudnya Bib, diturunkan Bib dari yang rencana 100 Bib. Enggak, diturunkan dari yang biasanya bayaran kalian berapa? 50. Diturunin aja. Diturunkan Bib. Iya, jadiin 35 itu. Diturunin teman-teman, sepertiganya, hampir setengahnya gitu. Kayak sepertiganya lah gitu kan, diturunin. Dan diumumin. Udah tuh beneran diumumin teman-teman sekalian, ditaruhin tuh gitu kan. Untuk bulan depan bayaran tidak lagi 50.000, akan tetapi mulai bulan depan 35.000. Taruh. Ya Allah. Mereka pun nanya kan, waktu yang masih rapat ini ya, kenapa Bib? Apa jawaban Habib Umar? Ad-dunya tula'ibuna fana abuha. Ayo nih, dunia ngajakin kita main-main, kita main-mainin dunia. Keren gak? Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Dunia mau ngajakin kita main-mainnya, ayo deh kita main lagi sekalian. Turunin kata Habib. Turun teman-teman 35. Berapa hari kemudian habis pengumuman udah ditempel, ada orang datang bawa koper isinya duit. Nemuin Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bahkan nggak perlu ngitung. Habib Umar tuh dunia emang nggak ada harganya di tangan Habib Umar. Habib Umar nggak langsung nanya terus coba berapa coba. Ya kalkulator. Nggak ada. Jadi sekalian saya mulai Habib Umar minta ya kamu doain Habib Umar ini apa segala macam. Orang yang pergi Habib Umar panggil tuh si bendahara tadi, dia bilang nih ambil bapak sini. Diambil, orang pada nanya kan berapa isinya? Yang utangnya tadi kan 200, isinya 500 juta. Udah tuh ketutup utang buat berapa bulan cukup. Allah Tuhan kan pernah menyanyikan sebab mereka wahum muhtadun. Ada orang tuh, ada orang ngasih Habib Umar. Alamatul Gobul. Teman-teman, ada orang kasih Habib Umar hadiah tongkat. Tongkatnya itu dari gading gajah. Gading gajah itu diambil, kan gajahnya masih hidup tuh. Diambil gadingnya kan. Sesuatu yang diambil dari binatang hidup itu hukumnya apa? Haram, najis. Teman-teman, orang tuh ngasih hadiah sama Habib gitu, kayak orang ya gitulah, entah raja, pokoknya karena itu mahal banget itu gitu kan. Udah nih sama Habib terima ini ya kayaknya nih. Habib kemudian dikasih tahu gitu, Bib ini dari gading gajah Bib, mahal banget nih Bib. Yang ngasih tahu nih kayak mau ngasih tahu bahwa ini barang mahal nih Bib gitu. Dia bahkan ngasih tahu harganya tuh sekitar 500 juta Bib, setengah M. Ber 500 juta dulu. Ceritanya Habib Umar begitu dengerin gading gajah, yang itunya gajah, kata Habib Umar. Iya Bib. Habib Umar langsung nyari tisu. Ini ya, orang ini fokusnya sama dunia, Habib langsung mikirin najis nih, astagfirullah. Langsung nyari tisu sama Habib. Langsung megangnya nggak mau dipegang langsung, dipegang pakai tisu. Habis itu Habib Umar naik kapal. Teman-teman, memang waktu itu perjalanannya tuh naik kapal. Habib Umar naik ke atas geladak, gitu kan. Habis itu Habib Umar mastiin lagi sama yang ngasih tahu tadi. Panggil sama Habib Umar. Iya Beb, ini dari gading gajah nih. Iya. Diambil masih hidup gitu kan. Iya Beb,
Najis berarti kan? Itu mahal Beb. Najis tapi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Sat, dibuang. Tuh orang liatin. 500 juta dilempar ke outletnya. Masya Allah. Nggak ada dunia di hati mereka. Saya saksinya, kami saksinya, kami murid-muridnya saksinya. Jangan percaya kalau ada orang cerita hal-hal yang berbeda daripada itu. Saya dengan bangga menceritakannya kepadamu tentang siapa guru-guru saya. Dia ada dunia di hati. Jadi kalau mereka kamu hadiahin terus kayak senang gitu kan, buat nyenengin kamu tuh yang ngasih. Jangan sosoknya, saya dong bisa ngasih apaan. Gak ada harganya, tapi kamunya mereka menganggapmu berharga. Makanya mereka menyenangkanmu. Kenapa kita dilihatnya berharga? Sebab ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di hati kita. Saya pernah tahu ada hubabah lumayan teman-teman. Itu dikasih sama orang gitu ya, duit segepok dolar. Kalau segepok rupiah, segepok 50-an ribu masih lah. Segepok berapa ingat? Segepok dolar ratusan loh. Segepok itu berapa sih itu? Tahu ya, sama. Iya, 100.000 US, 150 juta. Nah, oke, 150 juta katanya ya. Ya sini, ada saya di situ. Habis itu Bapak manggil saya, Bu Maria almarhumah. Udah orangnya udah pergi gini gitu segala macem. Bapak nanya gitu saya, Halimah orang itu kerjanya apa? Saya cari tahu dong. Memang saya nggak tahu, itu kan? Saya selidikin nih ala detektif Conan. Gitu. Saya cari-cari tahu sampai akhirnya ya ada gitu yang ngasih tahu sama Bapak. Sampai takut fitnah kan, saya panggil dia, saya terjemahin. Tapi Bapak langsung nanya sama dia gitu. Terus dia ceritain kerjaannya gini gitu, saya terjemahin gini gitu. Terus Bapak lihatnya, habis itu Bapak bilang, Halimah, ini duit, tolong kasihin sama orang-orang fakir yang ada di sini, yang ada di Indonesia. Kasihin sama mereka yang memang bener-bener miskin atau yang dalam kayak gempa atau apa gitu, bencana alam yang sangat-sangat darurat gitu. Jangan kamu makan nak, jangan kasih siapapun nak dari orang-orang kita. Ini nggak halal duitnya. Tidak bahkan dibuka sama dia. Buka aja ya. Keren nggak? Tuh, guru-guru kita tuh itu. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Mereka berada di jalan petunjuk. Mudah-mudahan kita ikuti jalan Allah. Gitu ya. Nah itu gitu. Nah itu siddiqin syuhada tuh ya. Kayak gitu tuh syuhada. Memperjuangkan agama, fokus sama agama. Nah, kamu buat kenal sama syuhada, buat kenal sama siddiqin harus lewat sholihin. Bergaullah sama orang-orang soleh, kamu akan ikut jalan mereka sampai lanjut. Dari sholihin ngenalin kamu kepada syuhada, syuhada yang memperjuangkan agama, para dai, para ulama gitu kan. Dari syuhada kamu akan kenal sama siddiqin, para wali-walinya Allah SWT. Dari siddiqin kamu akan tahu secara pasti jalan yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam gitu ya. Nabi Muhammad menyebutkannya sebagai as-sawadul aqam, kelompok terbanyak dari umat Islam, ahli sunnah wal jamaah. Teman-teman saya sekalian, jadi disitulah kamu saya rasa ya, walaupun kamu nggak tahu banyak tentang Islam, kamu duduk aja dulu. Nanti hati kamu bakalan bisa tahu yang mana yang benar, yang mana yang nggak benar. Dari kedamaian yang turun di hati kamu, karena agama yang benar gitu ya, itu akan turun ke hati berupa sakinah, berupa ketenangan. Mudah-mudahan Allah SWT tuntun kita terus untuk menempuh jalan lurusnya Allah SWT, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana
Alhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadratin nabi al-fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Bulan depan nanti akan taruh jadwalnya lagi ya. Insyaallah. Kalau nggak salah tanggal 13 September ya saya majukan. Baik, terima kasih sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.